Sofyan Amrabat, solusi paten untuk AC Milan pasca hengkangnya Sandro Tonali. Cepat atau lambat, AC Milan akan segera meresmikan kepergian Sandro Tonali menuju Newcastle United pada bursa transfer musim panas kali ini. Hingga kini Rossoneri masih belum juga bisa menemukan siapa pengganti sang gelandang Italia. Namun Sofyan Amrabat harusnya masuk dalam perhitungan mereka. Menurut kabar dari Tuttosport pada Senin lalu, Amrabat memang terjaring dalam radar AC Milan dan telah melakukan pendekatan formal pada yang bersangkutan. Hanya saja bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan bintang tim nasional Maroko tersebut, mengingat banyak klub yang tertarik padanya. Performa apik di Piala Dunia 2022 plus penampilan oke bersama Fiorentina membuat valuasi Amrabat juga semakin meninggi sejak sebelum bursa transfer musim panas 2023 dibuka. Bayern Munchen, Barcelona, West Ham United, Manchester United dan masih banyak lagi kabarnya siap mengangkut pemain 26 tahun tersebut. Misi AC Milan untuk mendapatkannya terasa semakin berat karena menurut agen sekaligus abang dari Sofyan Amrabat, Nordin Amrabat, pindah dari Liga Italia menuju Liga Spanyol adalah impian mereka. Sofyan punya opsi klub baru yang lebih besar ketimbang West Ham. Tujuannya adalah bermain di level tertinggi. Salah satu dilema sebuah klub kala belanja pemain baru di bursa transfer adalah soal adaptasi mereka dengan lingkungan yang juga baru. Entah itu dengan taktik tim, rekan sesama pemain, atau bahkan kompetisi jika mereka datang dari Liga Asing. AC Milan sudah merasakan masalah pahit itu di 2022-23 kala mendatangkan Charles de Ketelaere dari klub Belgia, klub Brugge, seharga 35 juta euro pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Meski sudah berinvestasi mahal, sang gelandang serang justru kesulitan untuk bisa menembus tim utama dan pada akhirnya hanya punya 1 assist dari 40 penampilan lintas ajang yang sebagian besar dimulai dari bangku cadangan. Padahal de Ketelaere di musim terakhirnya bersama Brugge mampu menyerangkan 18 gol dan 10 assist dari 49 laga yang mana sempat memberi harapan tinggi pada tifosi Il Diavolo Rosso. Maka untuk itulah, salah satu cara untuk menurunkan resiko pembelian gagal adalah mencari talenta dari liga lokal, meski itu belum bisa menjadi jaminan. Sofyan Amrabat sudah punya pengalaman menjajal Liga Italia sejak 2019 silam. Meski pada awalnya ia bukan nama terkenal, namun jebolan Akademi FC Utrecht tersebut perlahan menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Amrabat unggul dalam aspek yang mendukung dirinya menjadi gelandang bertahan modern seperti persentil umpan ke depan, umpan progresif, duel, dribble maupun aksi bertahan. Untuk kategori umpan kunci memang kesannya ex-Hellas Verona itu tidak begitu handal, namun bukan sebuah masalah besar karena ia tetap akan jadi upgrade dari Sandro Tonali untuk AC Milan. Kata sang agen, Zaniolo cocok main di AC Milan. Claudio Vigorelli selaku agen Nicolo Zaniolo menilai bahwa AC Milan adalah tim yang sempurna secara taktik untuk gelandang serang Galatasaray tersebut. Rossoneri dikabarkan tertarik untuk memboyong penggawa geli Azzurri itu balik ke Italia. Zaniolo mengambil langkah berani dengan pindah dari AS Roma ke Galatasaray pada Februari lalu di usianya yang baru menginjak 23 tahun. Akan tetapi baru-baru ini muncul kabar bahwa sang pemain akan kembali bermain di Serie A. Banyak tim Italia yang membutuhkan jasanya dan Juventus jadi yang terdepan. Sementara itu, Napoli, Fiorentina dan Milan juga menunjukkan ketertarikan kepada gelandang potensial tersebut. Guna menanggapi hal itu, sang agen buka suara perihal masa depan Zaniolo.
ia menyampaikan beberapa pernyataan dan memberi kemungkinan tim mana yang akan menampung gelandang timnas Italia tersebut. Lantas, seperti apa komentar selengkapnya? Kepada media TV Play, Viggiorelli mengungkapkan keinginannya untuk melihat Zaniolo untuk bermain di Serie A. Meskipun begitu, ia menghargai keputusan sang pemain dan Zaniolo pun tampil luar biasa bersama raksasa Turki tersebut. Ia langsung menyesuaikan diri, tapi sayang sekali tidak bisa melihatnya bermain di Serie A, ujar agen Claudio Viggiorelli. Sang agen menambahkan bahwa ia dan kliennya memantau pergerakan para klub Serie A yang berhasrat memulangkan Zaniolo. Meski cukup nyaman dengan situasi saat ini, Zaniolo mungkin saja mempertimbangkan untuk kembali bermain di liga kampung halamannya tersebut. Bursa transfer masih panjang. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Kami senang dengan posisi kami saat ini, tapi jika ada tawaran yang masuk, maka tawaran tersebut akan dievaluasi, tambahnya. Di akhir sesi pembicaraannya, Viggiorelli disodorkan pertanyaan apakah skema permainan Milan sempurna secara taktik untuk Zaniolo, dan ia membenarkannya. Namun ia tak ingin berkomentar lebih lanjut soal itu. Ya, itu benar, tetapi saya tidak ingin membahasnya, tegas Viggiorelli. Zaniolo akan berusia 24 tahun pada akhir pekan ini, dan ia terbilang cocok dengan skema Stefano Pioli karena bisa bermain di banyak posisi lini serang. Ia juga dapat diproyeksikan untuk mengisi kekosongan lini yang ditinggalkan Brahim Diaz usai dipanggil pulang ke Real Madrid. Luka Romero jadi rekrutan pertama Milan di era manajemen baru. AC Milan dapat menyegel kesepakatan untuk merekrut pemain muda Lazio, Luka Romero. Pemain 18 tahun tersebut tertarik untuk pindah ke San Siro. Seperti yang telah dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, pemain muda berusia 18 tahun tersebut hampir dipastikan akan meninggalkan Lazio di akhir musim dan tampaknya AC Milan merupakan tujuan paling ideal untuknya. Luka Romero diprediksi akan memberi opsi kedalaman di lini serang pasukan Stefano Pioli, meski ada kesempatan sang pemain masuk sebagai tim utama. Namun untuk sementara, posisinya hanya sebagai pemain pelapis saja. Kesepakatan dapat ditemukan dengan sang pemain paling cepat pada hari Rabu, sekaligus akan jadi salah satu rekrutan pertama yang dilakukan klub sejak Paolo Maldini dan Frederic Massara dipecat di akhir musim lalu. Milan dilaporkan akan segera meresmikan rekrutan pertamanya, yakni Marco Sportiello, yang harusnya akan menjalani tes medis dalam beberapa jam ke depan, yang mungkin akan diikuti dengan pengumuman resminya sebagai kiper baru Milan. Sebagai informasi tambahan, Sportiello sendiri merupakan pemain yang sudah berhasil mencapai kata sepakat sejak era Maldini. Pemain Italia tersebut menggantikan posisi Ciprian Tatarusanu yang dipastikan hengkang di musim panas ini. Selain Sportiello, Maldini sendiri berjasa dalam menyelesaikan perekrutan Daichi Kamada yang dijadwalkan akan menjalani tes medis di akhir bulan ini. Namun sejauh ini, prosesnya masih terhenti di proses penyelesaian dokumen akhir.